Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Hari ini kita ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Oke. Sudah sarapan semuanya? Alhamdulillah sudah ada. Yang belum nanti cepet-cepet dan sarapan ya. Ya, gampang nanti langsung lari ke kantin. Nah, selanjutnya sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bisa bermanfaat, kalian mudah untuk dipahamkan. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Coba duduk, siap, gerak. Belum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Pak Wahyu ingin kalian mengeluarkan HP. Silakan di-scan barcode di depan ini untuk mengisi kehadiran. Nanti Pak Wahyu akan ngecek satu persatu hasil isiannya. Baik, Pak Wahyu cek absensi dulu ya. Nadia hadir. Bilkis Hadir. oke. Intan hadir. Siti Nur Ajiza Hadir. hadir. Deniska Hadir. oke. Alhamdulillah hari ini hadir semua tanpa ada yang absen. Bagus sekali, dipertahankan ya. Oke. Kita main tepuk-tepukan lagi ya hari ini ya. Kalau Pak Wahyu bilang tepuk satu, kita di depan. Satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Oh ya, maaf. Berarti Pak Wahyu yang kurang fokus. Kita perbaiki sama-sama, kefokusan kita ya. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik sekali. Ya. Masih semangat hari ini, semangatnya menggelora. Baik. Sebelum Pak Wahyu memulai pembelajaran hari ini, Pak Wahyu tadi sudah nyebar angket mengenai gaya belajar kalian. Nah, sudah diisi semuanya? Sudah. Oke, Pak Wahyu cek dulu hasilnya. Oke. Jadi ada 3 gaya belajar ya di sini ya, di kelas ini ya. 1 auditori, 2 visual, 3 kinestetik. Baik sekali. Nanti Pak Wahyu jelaskan sedikit. Sebelum itu, Pak Wahyu akan menjelaskan ini dulu. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada yang masih ingat kita kemarin bahas apa? Ya, bahas pengertian pernikahan dan dalilnya. Nah, ini ada di tujuan pembelajaran kita yang pertama. Alhamdulillah sudah kita laksanakan. Yang kedua, kita akan membahas yaitu peserta didik mampu menyusun analisis ketentuan pernikahan dalam Islam dengan argumentasi logis dan lengkap. Kata kuncinya ada di ketentuan pernikahan. Banyak nanti ketentuan pernikahan itu, tidak hanya rukun, tidak hanya syarat, di situ juga ada perceraian, ada iddah, ada rujuk dan lain sebagainya. Yang ketiga, kalian mampu menampakkan sikap positif dalam pembelajaran dengan menampilkan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai komitmen, bertanggung jawab dan menepati janji. Kenapa Pak kok menepati janji? Ya karena kita membahasnya pernikahan, pasti tidak jauh yang namanya dari janji suci. Kayak yang di Trans TV, janji suci Raffi dan Gigi. Nah, ada yang tahu hukum awal pernikahan itu apa? Silakan, Pak. Jadi hukum awal pernikahan itu mubah, Pak. Mubah artinya
boleh Boleh. dilaksanakan Ha-ha. atau boleh juga tidak dilaksanakan. Boleh tidak dilaksanakan. Baik. Kalau rukunnya tahu Mbak? Oke. Rukun pernikahan ada wali, Wali. mempelai laki-laki dan perempuan, saksi, ijab kabul sama mahar. Oh ya, ada wali, saksi, mempelai, ijab kabul. Terakhir syaratnya adalah mahar. Terus kondisi apa yang membuat pernikahan itu tidak sah? Apa, Tri? Tidak terpenuhinya syarat. Ya, tidak terpenuhinya syarat atau rukun. Jadi kalau rukunnya ditinggalkan salah satu aja, maka pernikahannya menjadi tidak sah. Benar sekali. Tangan untuk Kodri, Bilqis dan ya. Oke. Sesuai janji Pak Wahyu tadi, yang visual akan melihat video, auditori akan dapat penjelasan dari Pak Wahyu, yang kelompok kinestetik akan bermain peran. Oke. Pak Wahyu tampilkan satu video, silakan disimak. Oke. Nah, sekarang Pak Wahyu akan menjelaskan mengenai hukumnya. Hukum awal pernikahan adalah mubah. Mubah artinya boleh melakukan, boleh tidak melakukan. Seseorang itu mubah melakukan nikah. Artinya boleh menikah, boleh tidak. Tapi yang mubah ini berubah menjadi wajib. Manakala seseorang itu sudah siap secara finansial, sudah siap secara fisik, psikologisnya juga sudah siap, tapi dia takut terjerumus terhadap zina. Maka yang dari mubah berubah menjadi wajib. Nah, kalau dia tidak takut terjerumus kepada zina, maka berubah menjadi sunnah. Artinya seseorang yang sudah siap secara mental, fisik, psikologis, finansial, tapi dia tidak takut terjerumus kepada zina, yang mubah ini berubah menjadi sunnah. Pernikahan bisa berubah menjadi makruh apabila seseorang punya keinginan atau hasrat menikah, namun hanya mampu membiayai pernikahannya saja, tapi tidak mampu menafkahi, belum mampu secara finansial. Ini makruh. Lah yang makruh ini berubah menjadi haram apabila nikah diniatkan untuk berbuat dolim terhadap pasangannya, menyakiti pasangannya, menganiaya, berbuat yang tidak semestinya. Atau LLE zaman sekarang ngenteni warisan, menikahi seseorang yang umurnya sudah tua, dinteni warisane. Nah, itu menjadi haram. Apalagi sampai menyakiti. Wah, kesuwen niki warisannya gak mudun-mudun. Nah, tidak boleh. Pernikahan berubah menjadi haram kalau diniati untuk menganiaya, zalim dan lain sebagainya. Mengenai rukun, syarat yang pertama adalah yaitu adanya mempelai. Mempelai syaratnya apa? Syaratnya satu, yaitu sudah balik. Yang kedua Islam. Yang ketiga apa? Berakal sehat. Yang keempat, tidak ada hal yang menghalanginya. Kalau laki-laki relatif tidak ada yang menghalanginya. Meskipun sudah punya satu istri, masih bisa menikah lagi. Lah yang menghalangi ini berarti laki-laki ini sudah punya 4 istri kok mau menikah lagi. Ini pernikahan yang kelima. Lah ini yang tidak boleh.
Perempuan juga begitu, calon mempelai perempuan. Satu, agamanya harus Islam, balik, berakal sehat. Ketambahan syaratnya, yaitu tidak boleh menikahi seseorang yang dalam masa iddah. Yang kedua, tidak boleh menikahi seseorang yang dalam kondisi atau dalam pinangan orang lain. Apalagi statusnya istri orang lain, tidak boleh. Apalagi yang laki-laki punya jargon kutunggu, iya, kutunggu jandamu misalnya kan. Nah ini tidak boleh dilakukan. Ojo dinteni temenan golek sing liyane lah, mosok gak ono ya. Pasti ada. Asik. Kedua, adanya wali nikah. La nikahaha illa bil wali. Tidak sah nikah tanpa wali. Wali itu siapa? Wali itu yang berhak menjadi wali, satu, ayah kandungnya dari garis laki-laki semuanya ya. Setelah ayah kandung siapa? Kakek. Setelah kakek kalau nggak ada saudara. Kalau nggak ada berarti paman. Kalau nggak ada ya semuanya nggak ada Pak, maka boleh mengambil wali hakim. Jadi yang nggak punya wali, misalkan semuanya sudah meninggal karena usianya sudah tua, boleh mengganti dengan wali hakim. Yang ketiga, adanya saksi. Saksi ini dua orang laki-laki, Islam, balik, berakal, ketambahan satu, yaitu adil. Kenapa Pak? Karena untuk menyaksikan bahwasanya pernikahan itu harus sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, harus memberikan kesaksian. Kesaksian terhadap apa? Terhadap calon mempelai. Kalau yang perempuan dikasih kesaksian bahwasanya ini memang perempuan janda atau masih perawan. Lah kalau janda memang sudah cerai hidup atau cerai mati. Nah ini harus dipastikan. Lah yang laki-laki diberi persaksian apa? Bahwasanya laki-laki ini istrinya belum 4. Artinya apa? Artinya dia masih diperbolehkan untuk menikah. Kondisinya seperti itu. Selanjutnya ada namanya ijab kabul. Ijab itu adalah ucapan wali ketika menikahkan. Saya nikahkan Ali binti Alu dengan siapa? Mas kawin bla 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 bla, dibayar tunai. Lah ini ucapan ijab. Lalu Ali jawab, saya terima nikahnya Alu binti bla 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 dengan mas kawin tersebut, dibayar tunai. Lah ini kabul. Ijab dan kabul harus saling bersautan jawabnya. Harus saling bersambung. Tidak boleh ada jeda yang panjang. Apalagi salah ucap. Apalagi yang paling fatal, salah menyebutkan nama calon mempelai perempuannya Ayu dipanggil Siti misalnya. Lah nggak boleh, ini siapa? Nanti jadi perkara yang nanti berat perkaranya. Yang terakhir yaitu ketambahan satu syarat. Syaratnya adalah mahar. Mahar itu adalah apa? Harta pemberian yang diberikan laki-laki kepada perempuan dengan penuh kerelaan. Kriteria mahar yang baik adalah yang tidak memberatkan laki-laki. Tapi laki-laki juga harus sadar diri, wanita itu mahal. Ini hidup dengan kamu selamanya, sampai mati hidup dengan kamu, Mas. Mosok katimbang organi murah. Nah, jangan. Maka laki-laki kalau memberikan mahar, berikan yang terbaik. Nah, begitu ya. Oke. Selanjutnya, Pak Wahyu akan membagi kelompok. Nanti akan Pak Wahyu tampilkan satu video, silakan dianalisis, bisa terkait dengan hukum pernikahan, perceraian, syarat sah pernikahan dan lain sebagainya. Kelompok 1, silakan diskusi dan memecahkan masalah. Nanti silakan membuat sesuatu yang bisa dipresentasikan. Oke. Kelompok visual, nanti silakan bisa membuat poster. Yang ketiga, kinestetik. Saya minta kalian role play, bermain drama. Mempraktikkan bagaimana cara menikah yang benar. Bisa ya semua ya? Bisa. Oke. 1 minggu cukup waktunya untuk membuat ini? Cukup. Baik sekali. Silakan dikerjakan. Sebelumnya akan Pak Wahyu tampilkan satu video.
telah mengadakan persidangan perkawinan di Pengadilan Agama Jombang, Jawa Timur pada Rabu siang. Setiap ruang sidang di pengadilan ini tidak pernah sepi dari para pemohon dan penggugat. Rata-rata pengunjung adalah perempuan. Perempuan ini rata-rata sedang mengurus sidang perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat. Salah satu pemohon gugat cerai, Nadia, mengatakan dirinya mengajukan gugat cerai karena masalah ekonomi. Ia menggugat suami karena sang suami sudah tidak pernah memberi uang belanja meski suaminya bekerja sebagai buruh punya penghasilan tetap. Saya minta cerai, kedepannya nggak bisa nih. Dia kerja, iya, cuma nggak pernah kerja. Malah dia sekarang sudah B3 punya SN. Sejak awal nikah sampai saya dipulangkan itu nggak pernah dikasih uang belanja sama sekali. Kalau saya nggak minta nggak pernah turun uang belanja itu. Ya masa sebagai seorang istri saya harus minta terus. Tanggung jawab sebagai seorang suami itu mana, gitu kan? Humas Pengadilan Agama Jombang mengatakan angka perceraian di Jombang tercatat sebanyak 3.015 kasus, terdiri dari cerai talak dan cerai gugat. Jumlah ini menurun dibanding 2 tahun sebelumnya. Pengadilan Agama Jombang juga mencatat selama tahun 2023 ini ada 241 janda baru setiap bulannya. Baik, sudah dilihat videonya? Sudah. Kelompok 1 ada rencana apa ini? Itu buat poster, Pak. Membuat poster Ya, mengenai pernikahan dini. mengenai pernikahan dini. Oke, bagus sekali. Progresnya? Sudah hampir jadi, Pak. Tinggal percetaan saja. Oh, tinggal dicetak. Baik, bagus sekali. Silakan dilanjut. Nanti kalau ada kesulitan, Pak Wahyu ya. Kelompok 2, bikin apa? Kita mau buat poster Mau buat poster juga tentang pencegahan perceraian. pencegahan perceraian. Ada kesulitan? Ya. Aman. Sejauh ini aman. Sejauh ini aman ya. Oke, nanti kalau ada kesulitan ke Pak Wahyu ya. Barangkali butuh rekomendasi percetakan yang murah dan cepat. Nah, nanti calling Pak Wahyu. Kelompok 3. Ya, rencananya apa, Mbak? Buat video, Pak. Buat video tentang ketentuan menikah ya. Cara menikah yang benar. Sudah take video? Sudah selesai take videonya? Sudah tinggal tahap editing, Pak. Tinggal tahap editing. Bagus sekali. Oke. Silakan dilanjut nanti kalau ada kesulitan ke Pak Wahyu ya. Barangkali Pak Wahyu bisa bantu. Ya, terima kasih. Baik, sudah selesai semua? Bisa kita presentasikan hari ini? Bisa. Oke, baik sekali. Kita mulai dari kelompok 1 dulu ya presentasi ya. Silakan kelompok 1. Boleh maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kerjasama kami tentang pencegahan pernikahan dini. Pencegahan pernikahan dini. Pemikiran dini memiliki dampak serius bagi anak-anak seperti hilangnya kesempatan pendidikan dan ketidaksiapan hidup berkeluarga. Pencegahannya dapat dilakukan dengan evaluasi tentang kesiapan pernikahan, penegakan hukum batas usia menikah, dan dukungan bagi keluarga kurang mampu. Oke, baik. Jadi menurut kelompok 1, boleh nggak melakukan pernikahan dini, Mbak? Ya, secara undang-undang tidak diperbolehkan karena undang-undang mengatakan minimal 19 tahun untuk yang laki-laki. Oke. Tapi secara syariat sebenarnya diperbolehkan. Ketika seseorang itu sudah balik, maka sudah diperbolehkan. Bahkan usianya mungkin masih belasan tahun. Nah, hanya saja di negara kita menganut undang-undang, maka kita harus taat terhadap undang-undang.
menikah boleh usianya 19 tahun. Kecuali ada sesuatu yang mengharuskan untuk segera menikah. Misalnya ada adat atau tradisi tertentu yang mengharuskan seseorang itu untuk menikah lebih cepat atau lebih awal. Begitu ya. Banyak sekali pertimbangannya ketika melakukan pernikahan dini. Salah satunya adalah faktor kesehatan. Lah, anak-anak usia yang masih belia itu diperkirakan reproduksinya masih belum begitu matang. Nah, jika dipaksakan akan berbahaya bagi kesehatan dan lain sebagainya. Gitu ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk. Kelompok, oke, baik, kita simak kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil kerjanya. Kebetulan kelompok 3 ini membuat satu video mengenai edukasi nikah, bagaimana melaksanakan pernikahan. Ya, kita simak dulu ya. Bertuturlah cinta, mengucap satu nama, seindah koresan kitabku, cinta yang bertasbih, mengutus hati ini, ku sandarkan hidup dan matiku padamu. Saya nikahkan dan kawinkan putri saya Rebana Nur Wijaningrum dengan engkau Muhammad Fahul Abdillah dengan akal perkataan salat bayar. Saya terima nikahnya Rebana Nur Wijaningrum binti Muhammad Arya Binum yang sering tersebut dibayar tunai. Para saksi. Hatiku menjerit ketika cinta bertasbih, nadiku berdenyut merdu, kembang kempis dadaku merangkai butir cinta, garis tangan tergambar, tak bisa aku menentang, sujud syukur padamu atas segala cinta. Baina Adam wa Allah wa Bisikan doaku dalam butiran tasbih, ku panjatkan pintaku padamu maha cinta. Bagus sekali untuk kelompok 3, tepuk tangan dulu yuk. Oke. Silakan duduk. Ya. Oke. Jadi anak-anak, ada beberapa hal yang ingin Pak Wahyu sampaikan. Satu yaitu mengenai tingginya angka perceraian di Indonesia. Banyak sekali faktornya. Satu adalah faktor masalah pendidikan pranikah yang sangat kurang. Generasi kita kurang diajari bagaimana cara mengelola pernikahan yang baik. Tapi alhamdulillahnya ketika kita akan menikah nanti di KUA akan didampingi dan diedukasi bagaimana cara memperlakukan pasangan dengan baik. Nah, yang kedua karena masalah ekonomi. Tapi tidak semua permasalahan perceraian di Indonesia masalahnya adalah ekonomi. Buktinya apa? Buktinya artis-artis zaman sekarang itu mereka semuanya punya, segalanya punya, mobil mewah ada, rumah mewah ada, uang ada, tapi mereka memilih untuk bercerai. Jadi memang benar ekonomi menjadi penyebab yang paling tinggi, tapi tidak semuanya adalah gara-gara ekonomi. Yang paling berpengaruh adalah ini, media sosial. Media sosial membuat paradigma kita itu menjadi berubah. Orang-orang mengidam-idamkan pernikahan yang ideal baginya, mengidam-idamkan pasangan yang ideal baginya. Padahal yang ideal itu tidak ada. Semuanya pasti punya kekurangan masing-masing. Maka satu kata kuncinya, tidak ada ratu jika tidak ada raja. Jika kalian ingin diratukan, maka buat suamimu seolah menjadi raja. Begitu ceritanya. Yang kedua yaitu untuk mengatasi ini. Apa Pak mengatasinya? Edukasi pranikah. Ini sudah dilakukan di KUA ketika menjelang pernikahan. Yang kedua yaitu dukungan ekonomi, artinya lapangan pekerjaan. Terus yang kedua
ini berkaitan dengan pendidikan. Karena dengan kalian punya pendidikan yang bagus, maka kesempatan kalian bekerja juga lebih bagus. Ketiga, literasi digital, dan yang paling berpengaruh adalah penegakan hukum untuk mencegah pernikahan dini. Alhamdulillah Indonesia sudah punya undang-undangnya mencegah pernikahan dini dengan membatasi usia pernikahan minimal 19 tahun. Berarti saya kalau belum 19 tahun belum boleh menikah, Pak. Secara undang-undang belum boleh. Tapi kalau ada sesuatu yang mengharuskan kalian untuk menikah sesegera mungkin, ya masih diperbolehkan. Karena secara syariat tidak mensyaratkan usia. Nah, syaratnya satu, baligh, berakal sehat. Gitu ya. Oke. Selanjutnya Pak Wahyu ingin melihat kemampuan kalian nyampe mana. Silakan dibuka HP-nya. Kita akan buka Kahoot. Ada beberapa pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Baik, semuanya sudah login? Sudah. Ada yang belum bisa? Sudah semua ya? Oke, nanti yang belum bisa boleh mengikuti sesi yang kedua. Kita mulai dulu ya. Soal terakhir. Silakan. Mengapa kehadiran saksi dalam rukun nikah dianggap sangat penting dalam Islam? Oke, betul semua ini ya. Untuk memastikan akad nikah berlangsung sesuai syariat. Coba semuanya. Siapa ya yang paling tinggi skornya? Nomor 3 ditepati oleh Lydia. Tangan dulu. 2 Bilqis. 3 siapa? Deniska. Oke, bagus sekali. Untuk Deniska, nanti ketemu Pak Wahyu lagi. Pak Wahyu akan kasih sedikit materi-materi yang bisa memperluas pemahamanmu tentang pernikahan. Oke. Nah, untuk kalian yang nilainya masih di bawah KKM, datang ke Pak Wahyu. Pak Wahyu akan memberikan kalian sedikit kegiatan mempelajari materi lagi. Jadi ada materi yang akan Pak Wahyu berikan, nanti dibimbing oleh Pak Wahyu, nanti dievaluasi lagi oleh Pak Wahyu. Siap ya semuanya ya? Oke. Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya kira semuanya sudah paham ya? Oke. Kira-kira kalian senang nggak dengan pelajaran hari ini? Senang? Senang. Bagian apa yang kamu senangi? Lihat video. Ada lagi? Materi. Bermain kuis tadi. Oke. Kalau suka bermain kuis lagi, nanti atau pertemuan mendatang Pak Ayu buatkan soal yang panjang dan banyak. Oke. Sanggup ya? Sanggup ya? Oke. Kira-kira pembelajaran ini hal apa yang bermanfaat untuk kita? Mengetahui rukun-rukun. Nah, agar diterapkan di kehidupan. Oke, bagus sekali. Oke, sebelum itu tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Sebelum Pak Wahyu akhiri, ini ada sedikit materi dan LKPD. Silakan di-scan barcode di depan ini. Kalian pelajari, kalian kerjakan soal atau pertanyaan yang ada di dalamnya. Minggu depan kita akan membahas materi baru terkait dengan hikmah-hikmah pernikahan dalam Islam. Oke. Sanggup ya? Sanggup. Baik. Sebelum Pak Wahyu akhiri, mari kita sama-sama berdoa membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Wahyu, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.